Teori perkembangan dalam psikologi pendidikan. Definisi psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan pertumbuhan individu sepanjang rentan hidup, mulai dari masa kekanak-kanakan hingga dewasa dan usia lanjut. Bidang ini mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seperti genetik, lingkungan, dan interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana individu perkembangan dan berubah dalam berbagai konteks dan fase kehidupan. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. 1. Tahap sensoriomotor 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui indera dan gerakan, memahami objek permanen, objek tetap ada meskipun tidak terlihat. 2. Tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Berpikir simbolis menggunakan kata dan gambar, egosentrisme, sulit memahami perspektif orang lain. 3. Tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Berpikir logis tentang objek konkret, memahami konsep konservasi jumlah tetap meskipun bentuknya berubah. 4. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Berpikir abstrak dan hipotetis. Kemampuan untuk melakukan pemikiran logis dan sistematis. Implikasi untuk pendidikan, pengajaran yang disesuaikan. Metode pengajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Aktivitas pembelajaran aktif menggunakan permainan, eksperimen, dan diskusi untuk memperkuat pemahaman. Fasilitas kemandirian mendorong anak mengeksplorasi dan berpikir kritis. Teori perkembangan sosial Lew Vygotsky. Teori perkembangan Lew Vygotsky menekankan bahwa perkembangan sosial dan kognitif anak tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Memahami JPD dan peran interaksi sosial membantu pendidikan menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Kemudian teori perkembangan moral Laurent Colbert. 3. Tahap perkembangan moral konvensional tingkat bawah. 1. Ketaatan dan hukum moralitas ditentukan oleh akibat perbuatan. Anak-anak menghindari hukuman tingkat bawah. 2. Keegoisan moralitas didasarkan pada tingkat bawah. 2. Keegoisan moralitas didasarkan pada tingkat imbalan. Anak-anak melakukan sesuatu demi keuntungan pribadi. 2. Tahap konvensional subteori. Kecocokan antar pribadi moralitas ditentukan oleh keinginan untuk diterima dan dihormati orang lain. Fokus pada hubungan dan kesetiaan tingkat bawah. Kemudian memelihara sistem sosial anak, memahami pentingnya hukum dan peraturan. Mereka percaya bahwa melanggar aturan dapat menghancurkan masyarakat. 3. Tahap pasca konvensional subtahap. Kontrak sosial moralitas didasarkan pada kesepakatan sosial dan hak. Anak-anak memahami bahwa hukum dapat diubah demi kebaikan yang lebih besar tingkat bawah. Kemudian prinsip etika universal moralitas ditentukan oleh prinsip dan nilai-nilai etika universal. Individu membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang mereka yakini benar. Teori perkembangan prososial menurut Erik Erikson.
Teori Eriskon menekankan bahwa perkembangan psikososial berlangsung sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan hubungan interpersonal. Memahami 8 tahap ini penting untuk mendukung individu dalam pencapaian kesejahteraan psikologi dan sosial. Teori belajar behaviorisme B. Skinner. Teori belajar behaviorisme Skinner memberikan pendekatan yang sistematis untuk memahami dan memodifikasi perilaku. Fokus pada penguatan dan hukuman memberikan dasar bagi praktik pendidikan yang berorientasi pada hasil, membantu siswa belajar melalui pengalaman langsung. Teori konstruksivisme. Teori konstruksivisme memberikan perspektif yang kuat tentang bagaimana belajar terjadi dan pentingnya peran aktif siswa dalam proses belajar. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Jadi kesimpulannya, dengan memahami teori perkembangan, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, mendukung pertumbuhan belajar yang lebih efektif, mendukung pertumbuhan holistik siswa, dan mempersiapkan mereka untuk tantangan di masa depan. Teori-teori ini membantu menciptakan strategi pengajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan pribadi dan sosial siswa. Terima kasih.